Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kita jumpa lagi di hari Minggu ini untuk kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh karena itu sebelum saya berdoa, Bapak Ibu Jemaat silakan membuka di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, jamah hati kami untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan untuk kita saat ini sekali lagi dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 21 sampai 26 dengan tema bagaimana sikap seorang pemimpin gereja di tengah badai ancaman. Sekali lagi, bagaimana sikap seorang pemimpin gereja di tengah badai ancaman yang dialami oleh umat. Saya bacakan ayat 21 sampai ayatnya ke-26. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihati kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tebakanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Beberapa ayat firman Tuhan ini saya kasih tema sekali lagi, bagaimana sikap seorang pemimpin gereja di tengah badai ancaman yang dialami oleh umat. Ada 3 pokok penting yang hendak kita lihat. Yang pertama itu peranan seorang pemimpin, khususnya Rasul Paulus, di tengah masalah yang dihadapi oleh umat. Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan ini baik-baik dalam pasal-pasal terakhir dari Kisah Rasul ini, bagaimana menjelaskan tentang perjalanan Paulus ke Roma. Perjalanan ini sebenarnya ditempuh hanya dalam beberapa, kurang lebih 1 minggu. Tetapi karena badai yang luar biasa, mereka menempuh waktu hampir sekian bulan. Dan dalam perjalanan itu banyak persoalan yang harus mereka hadapi, itu badai ancaman, yang mana bahkan matahari tidak bisa dilihat di siang hari. Demikian juga bulan di malam hari, artinya sangat berbahaya perjalanan mereka. Perhatikan dalam pasal yang ke-27. Nah, di tengah-tengah badai yang mengancam mereka di atas kapal dan kapal terombang-ambing sana kemari, satu sisi Paulus ini dia adalah seorang tahanan, begitu. Dia seorang yang sementara dikawal, dibawa, diselamatkan ke Roma oleh pemerintahan waktu itu. Sisi lain bagi dia itu adalah perjalanan penginjilan. Dia menggunakan peristiwa itu. Nah, secara psikologi sebenarnya tentu dia sudah capek. Dia lemah. Dia tidak berdaya. Belum lagi dia dilihat oleh orang lain bahwa dia ini adalah seorang tahanan yang dikawal oleh para prajurit. Kalau Bapak Ibu baca dalam bagian yang lain keseluruhan dalam pasal itu, dia seorang tahanan dikawal oleh prajurit. Tetapi perhatikan, dia tidak melihat dirinya dari sisi itu, tapi dia melihat dirinya sebagai seorang pemimpin
di mata Tuhan yang telah Tuhan tangkap, Tuhan selamatkan dia, dan Tuhan persiapkan dia sebagai seorang pemimpin gereja. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin? Perhatikan ayat 21 sampai 22. Berdirilah Paulus dalam ayatnya yang ke-21. Kemudian dalam ayat yang ke-22, sekarang juga. Nah, dua kata ini menjelaskan tentang seorang pemimpin yang berdiri dan melihat bahwa peristiwa ini menjadi bagian dalam hidupnya, di mana dia harus dapat menyelamatkan umat, dapat menyembuhkan umat yang sementara berada dalam berbagai ancaman badai di atas kapal. Nah, seorang pemimpin, khususnya Rasul Paulus, perhatikan di situ apa yang dilakukan. Dia berkata begini dalam ayat 21, saudara-saudara, jika sekiranya nasihat itu dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Jadi perhatikan sikap Paulus pertama berdiri. Kemudian yang kedua dalam ayat 22 itu, sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menyerahkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Nah, seorang pemimpin dia tidak larut, dia tidak dikendalikan oleh berbagai ancaman berbahaya, dan dia juga tidak bisa untuk terus melihat umat yang ada di sekitarnya terus berada dalam kebimbangan, kekhawatiran, dan kesukaran. Dan dia harus tampil. Satu sisi dia orang yang terpenjara, tapi sisi lain dia melihat diri dia sebagai seorang pemimpin yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan umat. Sehingga dia harus berbicara. Dia tidak bisa terkurung oleh situasi kondisi saat itu. Nah, ada satu kata penting yang Bapak Ibu harus diperhatikan, yaitu kata bertabah hati. Ayatnya yang ke-22 itu. Kata itu dalam bentuk bahasa Yunani itu adalah kata inisiatif bentuknya. Infinitif. Kata kerja yang sifatnya umum, netral. Dia tidak memberikan penekanan untuk mereka harus dengar, tidak. Dia hanya himbaukan begitu saja. Tidak berkeinginan untuk segera mereka tunduk dan taat atau melakukan apa yang disampaikan. Nah, kenapa seperti itu? Itu sifatnya netral karena mereka masih dalam kategori, boleh dikatakan kategori yang masih dikendalikan. Nanti dalam ayat yang ke-20 baru ada perkembangan dalam bentuk yang berbeda. Nah, jadi seorang pemimpin dia tidak boleh berdiam diri melihat umatnya terus berada di dalam ancaman dan berbahaya. Dia harus tampil di tengah-tengah umat untuk bagaimana menenangkan, mengendalikan mereka untuk tenang menghadapi segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan, seorang pemimpin dia harus memiliki identitas diri yang jelas. Begitu. Dia seorang pemimpin tidak boleh tertutup oleh umat. Seorang pemimpin dia tidak boleh menjadikan dirinya terisolasi atau terkurung atau tidak perlu orang lain melihat dia secara umum. Tidak. Seorang pemimpin itu dia harus menjelaskan dirinya seperti apa di tengah umat. Ini sangat penting. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 23 sampai 24. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan diselamatkan karena engkau. Jadi perhatikan sini, seorang pemimpin dia harus berani tampil menyatakan identitas siapa dirinya. Begitu. Secara logika, Paulus sebenarnya bisa malu. Dan mungkin dia berpikir bahwa mungkin orang di kapal ini mendengar dia. Karena dia tahu bahwa dia ini seorang tahanan. Begitu.
Tapi dia mau menjelaskan tentang siapa dirinya dan siapa yang ada di balik dirinya. Dan siapa yang ada di balik dirinya itu menjadi bagian yang akan menentukan perjalanan hidup mereka. Bagian yang ada di balik dirinya menjadi pribadi yang menentukan yang akan menyelamatkan mereka melalui pengantara dirinya. Jadi Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang memiliki hubungan yang baik, meskipun satu sisi hukum dia adalah seorang tahanan yang sedang dikawal. Tapi dia tidak melihat dari sisi itu, karena dia tahu bahwa siapa dirinya. Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk dia menjadi pemimpin gereja. Jadi sangat perhatikan baik-baik, saya ulangi lagi ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Mungkin begini ya, umat saat itu sekarang berkata, siapa kau? Kau seorang tahanan mau berbicara kepada kami? Mungkin seperti itu terjadi. Tetapi bagi Paulus tidak pentingnya itu. Bagi Paulus, dia menyadari dia seorang pemimpin dan dia harus memperkenalkan diri, dia harus membukakan diri kepada umat supaya umat tahu siapa dirinya, siapa yang hidup di dalam dirinya, dan dia menjadi kunci untuk keselamatan itu. Dan perhatikan ayat 24. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi seorang pemimpin harus menjadikan dirinya sebagai pribadi yang menjadi panutan untuk orang lain bisa mengikuti. Perhatikan ayat 24 baik-baik yang terakhir itu. Dikatakan begini, Allah maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal itu akan selamat karena engkau. Artinya Paulus ini seorang pemimpin yang membukakan diri dan menjadikan diri sebagai panutan yang harus mereka ikuti di atas kapal itu kalau mereka selamat. Jadi seorang pemimpin tidak boleh menutup diri dengan orang lain. Dia harus menyaksikan Kristus Tuhan kepada orang lain di tengah-tengah badai persoalan hidup. Ini seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak boleh menutup diri. Begitu, tidak boleh mengekspresikan hidupnya bahwa dia juga ada kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Tidak bisa. Seorang pemimpin gereja tidak boleh seperti itu karena dia ada gembala. Begitu. Dia ada panutan kepada umat yang digembalakan. Kemudian yang ketiga, sebab itu tebakkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun kita harus mendampar kapal ini di salah satu pulau. Jadi poin yang ketiga dalam ayat 25 dan 26 itu berbicara tentang pemimpin yang konsisten, begitu, dalam pengembalaan, dalam menjalankan pengembalaan untuk penguatan iman. Kenapa saya katakan pemimpin yang konsisten? Karena perhatikan dalam ayat yang ke-24, kata yang sudah saya sebut tadi, yaitu kata bertabah hati. Sekali lagi, bertabah hati. Ayatnya yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Nah, kata ini diulangi lagi dari ayatnya yang ke-22. Bertabah hati. Mengapa Paulus mengulangi itu? Karena dalam perjalanan ini ancaman semakin kuat. Dan Paulus ingin supaya mereka harus mendengar apa yang dia sampaikan. Nah, oleh karena itu saya kasih judul poin ketiga dari tema ini, yaitu pemimpin yang konsisten dalam menjalankan pengembalaan. Nah, jadi bentuk kata dari ayat 25 itu kata tabahkanlah itu kata imperatif. Artinya begini, kata kerja imperatif artinya begini, apa yang disampaikan itu mereka yang mendengar itu harus melakukan, harus mendengar, tidak boleh tidak. Penekanan dari tabahkan hati dalam ayat 25 itu adalah mereka harus mendengar apa yang Paulus sampaikan supaya mereka selamat. Begitu. Karena tabahkan hati dalam ayat 22 itu sifatnya umum, dia netral, tidak dipaksakan. Tapi ayat 25 itu Paulus ingin supaya mereka menjalani itu, mengikuti atau mendengar apa yang dia sampaikan.
supaya mereka selamat. Itu bentuk kata kerja imperatif. Penekanan itu pendengar harus melakukan, harus taat, harus menjalani apa yang disampaikan. Jadi itulah sebabnya mengapa saya kasih tema poin lain itu adalah pemimpin harus konsisten dalam pengembalaan umat. Tidak boleh tidak. Jadi pemimpin tidak boleh mengabaikan. Dia harus punya hati, punya pikiran kepada umat. Dan dia harus konsisten memperhatikan umat dalam bentuk apapun. Itu seorang pemimpin gereja. Itu seorang gembala. Dia tidak bisa berdiam diri untuk melihat situasi kondisi yang dialami oleh umat yang digembalakan. Dia harus konsisten terus-menerus mengembalakan, menguatkan, meneguhkan. Bukan sebaliknya dia terlarut dalam berbagai persoalan yang dialami oleh umat. Tidak bisa pemimpin yang seperti itu. Pemimpin dia harus kuat. Dia tidak boleh mengekspresikan kekhawatiran, kebimbangan yang berlebihan, terutama kepada umat untuk dilihat. Tidak boleh. Meskipun Alkitab berkata bahwa dalam setiap orang pasti ada kekhawatiran, kebimbangan, tapi pemimpin dia harus mengendalikan, dia harus menguasai diri. Dia tidak boleh mengekspresikan atau menjadi bagian dalam apa yang dilakukan atau dialami oleh umat, khususnya dalam konteks ini kekhawatiran, ketakutan. Tidak boleh. Dan Paulus tidak pernah menunjukkan rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang di tengah-tengah umat atau rendah diri, tidak sama sekali. Itulah cermin dari seorang pemimpin yang berhati gembala, yang terus-menerus memperhatikan, terus-menerus menyemarakan umat supaya mereka kuat dalam menghadapi berbagai tekanan di dalam hidup. Jadi pemimpin dia harus bersikap tetap mengembalakan umat, tidak boleh tinggalkan. Dia harus konsisten dan dia harus selalu berada di tengah-tengah umat yang dalam berbagai persoalan. Tidak boleh menutup diri. Pemimpin tidak boleh dia menunggu umat datang kepadanya. Dia harus datang menyambut umat dalam pelayanan. Tidak boleh dia berdiam diri di rumah. Dia harus pergi mengunjungi umat. Dia harus ada di tengah-tengah umat. Tidak bisa tidak. Jadi Bapak Ibu, itulah firman Tuhan yang singkat bagi kita, tapi suatu aplikasi sebagai penegasan dari firman ini untuk kehidupan kita keseharian. Pertama, segi kepemimpinan gembala, pendeta, penginjil atau majelis. Pertama, fondasi utama posisi seorang pemimpin gereja yaitu dia harus mengalami pribadi hidup dengan Tuhan. Yang kedua, dia harus menghargai dan menghormati atau menjunjung tinggi Tuhan di dalam hidup dan pelayanan. Seorang pemimpin harus mendapat panggilan dan dia harus menghargai itu di dalam kehidupan panggilan tersebut. Tidak boleh lemah dan mengekspresikan kekhawatiran, kebimbangan pada umat yang digembalakan. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk menggembalakan atau menguatkan atau meneguhkan iman percaya umat, bukan menjadi bagian dari kekhawatiran. Seorang pemimpin harus berani tampil menyatakan atau bersaksi tentang Tuhan kepada umat dalam situasi kondisi apapun, menjadi surat terbuka kepada umat untuk orang lain membacakan Kristus dalam hidup kita. Seorang pemimpin rohani harus memiliki sikap karakter kemanusiaan yang kuat, memelihara panggilan pelayanan yang baik, dan harus memiliki integritas yang kuat dalam kehidupan keseharian. Ini pemimpin. Ini poin-poin penting yang kita ambil dari pelajaran dalam bagian ini. Kemudian khusus untuk umat. Pertama, umat atau gembala atau domba-domba harus memiliki karakter kepatuhan, dengar-dengaran, dan keinginan untuk diatur atau digembalakan oleh pemimpin atau gembala. Di dalam bacaan tadi tidak ada tulisan gambaran tentang umat yang di atas kapal itu menolak apa yang diajarkan Paulus. Hanya nakodanya. Pemimpin itu dia sempat tidak mendengar usulan dari Paulus. Dia hanya dengar nakoda yang pegang kemudi. Begitu. Tetapi semua mendengar dia. Pada akhirnya ada dalam ayat yang lain menjelaskan bahwa mereka mengikuti Paulus dengan baik meskipun tidak tertulis tetapi tersirat.
Kemudian umat atau domba-domba kalau mau ingin hidup nyaman, aman, tenang dan selamat dari berbagai ancaman yang muncul harus terus bersandar kepada Tuhan. Perhatikan ayat 3-24. Kemudian jangan pernah menyandarkan diri kepada hal yang lain atau mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia atau manusia atau alam untuk keselamatan secara fisik maupun psikis. Kemudian yang berikutnya adalah umat atau domba-domba harus terus berada dalam keteguhan, ketabahan, dan kekuatan iman yang ada pada diri masing-masing dengan cara terus membangun hubungan kepada Tuhan lewat mesbah-mesbah doa di rumah masing-masing. Demikian Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan takut, jangan khawatir, tetaplah setia kepada Tuhan. Meskipun bahaya ancaman situasi sekarang terus mengancam saudara dan saya, tapi saudara harus yakin percaya mengklaim firman Tuhan bahwa Allah itu setia bagi saudara. Dengan demikian saudara akan terus berjalan dengan kepercayaan diri, dengan hikmat dalam perlindungan Tuhan. Selalu membaca firman Tuhan untuk menguatkan, terutama dalam kitab-kitab Mazmur, pasal-pasal, banyak pasal yang menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan Tuhan dalam mengawal, memelihara umat yang percaya, termasuk saudara dan saya. Secara khusus Mazmur 91. Mazmur 91, Bapak Ibu terus harus memecahkan bagian itu untuk menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu saudara sekalian dalam kehidupan keseharian sekarang ini. Jadi sekali lagi, seorang pemimpin dia harus konsisten, dia harus terbuka, dan dia harus ada di tengah-tengah umat yang bergumul dengan berbagai persoalan dan masalah. Itulah pemimpin yang mempunyai hati gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman yang sudah kami dengar. Tolong kami urapi kuduskan firman-Mu sekali lagi untuk menjadi bagian dan kehidupan kami, umat-Mu khususnya jemaat GPK sana. Terima kasih, terpuji dalam Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, haleluya, amin.